Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan satu alat dari eh, kreasi saya sendiri gitu ya. Dimana kalau beli di toko itu mahal sekali dan barangnya gede-gede gitu ya. Nah sekarang saya coba barang yang sekecil ini sengaja saya taruh di perbatasan jendela biar tahu. Itu diameternya adalah cuma 6 inci, sekitar 10 cm ini. Ini. Nah, satu spidol ini. Ini diameternya. Jadi 6 inci 10 cm. Terus yang bawah ini dikasih bisa enggak dikasih bisa. Untuk apa sih ini gitu ya? Ini saya gunakan untuk penyedot asap dapur. Dan sebetulnya bukan hanya penyedot asap, bau itu juga tidak ada lagi. Ya, jadi contoh ini saya lagi menghangat gule ini ya. Biasanya gule itu kalau dihangat itu baunya ke samping-samping itu tajam sekali ya. Nah, kemudian yang atas ini saya hidupkan, kemudian yang di atasnya ini saya berikan saringan. Nanti habis ini akan saya bongkar ini. Terus belinya di mana, modelnya kayak apa, memang belum saya cat ini ya. Yang penting jadi dulu, masalah casing nanti bisa diatur lebih bagus lagi. Cuma intinya saya adalah, nah ini asapnya kelihatan ini. Oh, enggak kelihatan ya di sini. Nah, ini asapnya langsung masuk ke atas. Nah, langsung masuk ke atas. Di atas enggak ada sudah, kan ada saringannya. Ya. Di atas enggak ada karena ada saringan. Ada filternya di sini. Ini saya taruh filter. Nanti saya bongkar filternya modelnya seperti apa gitu ya. Nah, ternyata tampak. Tadi enggak tampak asapnya ya. Ini langsung ke atas asapnya. Jadi masuk ke dalam apa itu penyedot asapnya. Ya. Jadi ini gulai yang sudah mendidih seperti itu tidak bau sama sekali ke samping. Ya. Jadi tidak ada baunya yang ke samping. Nah, itulah saya tunjukkan tidak segede yang ada di toko-toko, cukup kecil tetapi gitu ya. Powernya besar. Jadi nanti kita memilih, nanti saya tunjukkan, saya menggunakan yang model apa itu kipas persegi-persegi itu sebanyak 4 dibanding dengan satu buah yang model begini ini. Itu jauh sekali ya. Apanya? Daya hisapnya jauh. Ya, daya hisapnya jauh. Ini kelihatan sekali kalau asapnya semuanya masuk ke dalam ya. Ya. Ini asap-asap ini langsung masuk ke dalam. Apa buktinya kalau daya hisapnya kuat gitu ya? Ini bisa kita lihat. Saya mempunyai kertas A3 ini. Jadi besar sekali. Saya taruh coba di bawahnya sini. Nah, lengket dia. Jadi daya hisap dari satu buah exhaust ini cukup besar sekali ya. Dayanya 30 watt ini. Ya menggunakan AC. Nah, saya buka lagi. Jadi dengan model yang sekecil ini kita bisa menghilangkan bau-bau ketika kita memasak di dapur kita gitu ya. Ini cocok sekali kalau digunakan untuk teman-teman yang kos misalnya gitu ya. Jadi ketika merebus atau goreng atau apa itu ada dalam satu kamar, akhirnya baunya ada di dalam kamar itu, termasuk baju-baju juga kena bau gitu ya. Nah dengan adanya ini akhirnya tidak ada sama sekali bau-bau yang ke samping gitu ya. Ya, jadi nanti modelnya seperti apa nanti akan saya berikan tipsnya, caranya gitu ya. Sedangkan yang di bawah ini monggo mau dikasih yang model-model seperti apa boleh ya, boleh. Sekali lagi ini biar tahu kekuatannya ya. Ini taruh bawah ini ya, langsung ketarik seperti itu ya. Ya, lengket dia. Kenapa? Daya hisapnya luar biasa besar. Yang bagus lagi gitu ya, seandainya ada space rumah yang bisa digunakan untuk meneruskan ini shocknya untuk paralon. Ini ukuran 5 inci, saya masukkan dalam. Yang ini adalah exhaust yang ukuran 6 inci.
Ini sekedar aja kebetulan ada tutup panci yang tidak dipakai, akhirnya saya pakai itu ya. Aslinya tidak usah menggunakan ini pun bisa gitu ya. Ya, bisa. Ini luar biasa kuat sekali tarikannya ya. Ya, luar biasa kuat. Nah, ini yang bagus. Seandainya ini ada tempat untuk meneruskan sampai ke atas atau belok ke samping yang temboknya ada lubang gitu, ini cukup bagus sekali ya. Jadi betul-betul bisa terbuang keluar ya. Ya, ini. Nanti dibelikan sok lagi yang ukuran 5 inci kemudian dikecilkan sesuai dengan yang kita kendaki. Gede-gede gini terlalu mahal nanti ya. Jadi cukup dari 5 inci dikecilkan menjadi katakanlah berapa? 2 dim lah, 2 dim atau 2 dim cukup sudah. Ya, 2 dim cukup untuk mengecilkannya nih ya. Sesuai selera lah gitu ya. Ya, dari 5 itu pokoknya kecilkan, jangan gede-gede gini ya, jelek nanti ya di dapurnya. Ya. Jadi nanti ini akan saya pasang ke dapur saya, tapi saya cat dulu. Saya atur dulu, ini juga gitu, ini dikasih selotip atau apa, kemudian dicat semua dengan warna yang sama. Nah yang bracketnya ini saya ke tukang las ini ya. Jadi ini belum saya baut juga, seharusnya pakai baut, ini juga pakai visor di tembok seharusnya. Ya, ini masih saya paku itu ya. Ya, ini pesen di apa tukang las, saya suruhkan gitu ya. Ini cuma harga berapa kemarin 40.000 nggak salah ini ya. Ya, saya minta tolong ini 40.000. Oke, jadi seperti itu. Ini gulainya mendidih terus dan tidak ada bau sama sekali yang ada di depan saya ini. Jadi langsung kehisap ke atas ya, ke atas. Nah sekarang bagaimana model dalamnya akan saya preteli. Terus nanti bandingannya dengan bagaimana kalau menggunakan motor yang segi empat isinya 4 dan seterusnya, masih jauh, nanti kita bandingin ya. Ya, oke. Kita lihat sekarang bagaimana proses pembuatannya, ya, proses pembuatannya. Yuk. Oke. Inilah bentuk dari pengisap bau atau asap yang ada di dapur, ya. Yang tadi saya pasang di atas. Bagian-bagiannya adalah ini saya ambil, ini penopangnya atau bracketnya, apa istilahnya itu. Nah ini yang saya beli 40.000 bentuknya begini ini. Ya, ini saya lubangi ada 2. Yang satunya dilas, satunya tidak. Tujuannya nanti biar bisa dibaut ini ya. Nah ini ada lubangnya ini. Sama yang satunya juga gitu ya. Nanti teman-teman saudara-saudara bisa membuat model yang lain silakan ya. Tapi kalau bulat begini tak sudah cukup bagus ya. Nanti tinggal dicat pilok yang sama gitu ya. Ya, ini lebih praktis. Ya, lebih praktis. Kemudian bagian yang lain. Nah, ini tutupnya. Jadi ini tutup pancinya. Sebetulnya enggak usah menggunakan tutup panci pun enggak masalah. Jadi malah lebih minimalis ya. Jadi ini kan ada kebetulan nganggur, enggak dipakai. Ini aslinya gitu ya. Kemudian saya lubangi pas selebar itu ya. Saya ukur dulu ya. Jadi enggak usah pakai ini pun kekuatan hisapnya masih sama persis ya. Jadi sama persis. Kemudian begini tok ini ya. Ya, hanya begini dimana panjangnya ini cuma 6 inci atau 15 cm. Nah, ini. Ya, 15 cm, 6 inci 15 cm. Kemudian panjangnya ini yang putih aja, yang satunya paralon itu ya. Sama ini juga 15 cm. Ya. Jika nanti teman-teman mau modifikasi untuk exhaust di tempat dapurnya atau mungkin di kamarnya silakan ya. Biar tahu ukurannya lebih dulu ya. Kemudian yang ini saya beli sok sambungan paralon itu yang ukuran berapa itu? 5 inci. Ini 5 inci. Diameternya 5 inci. Lebih kecil daripada yang ini sehingga tak masukkan ke dalam ya. Yang jelas untuk sambungan saya gitu ya.
ya. Terserah disambung menggunakan paralon yang nggak usah pakai shock juga boleh ya. Ya. Kemudian untuk apa kalau disambung? Ini saya gunakan untuk tempatnya penyaringnya, ya tempatnya penyaringnya. Ini tadi di atas ada penyaring ini. Ini beli di online. Ini kasa penyaring asap gitu ya. Nah, ini saya potong bulat ya. Di internet banyak ada yang 15.000, ada yang 20, tapi lebar itu ya. Ini saya potong kecil-kecil ya. Ya. Kemudian nanti bisa juga dimodifikasi, ditambahi yang kasa-kasa lebih pori-porinya kecil bisa. Ini bekas setrikaan ini ya. Ada yang atasnya ini diberi karbon ya. Dibelikan ada juga di online. Karbon, ditutupi karbon dulu, kemudian baru habis kasa karbon baru menggunakan saringan nyamuk ini ya. Ya, ini kasanya nyamuk ini. Baru dimasukkan ke dalam. Otomatis nanti asap-asap dan baunya itu lengket di tempatnya kasa sama karbon tadi itu ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kekuatan hisap ini, makanya saya bisa membandingkan nanti. Sebelumnya saya membeli ini. Jadi ini menggunakan AC juga. Ini 0,08 ampere. Saya beli 4 ini. Ya, saya beli 4, saya jejer gitu. Ini percobaan saya pertama. Ternyata daya hisapnya itu kecil. Ya, 4 itu masih kecil. 4 jejer itu kecil, AC listrik ini ya. Ya, bukan DC. Apalagi yang menggunakan motor DC gitu ya. Seperti ini yang DC-DC gini ini yang milik komputer gini. Ini malah lebih kecil daya hisapnya. Ini 4 aja kecil sekali ya. Jauh sekali dibanding dengan yang satu buah ini yang menggunakan tabung ya, tabung. Ini sangat besar sekali ya. Terus apakah bising gitu ya? Nah, mari kita dengarkan sama-sama ya. Ini mati, sekarang kita hidupkan. Oh, ini sebentar saya hidupkan dulu listriknya biar tahu kebisingannya. Ini hidup ini ya. Nah, ini mati. Ya. Ini tingkat kebisingannya. Jadi tidak terlalu bising banget tidak ya. Yang jelas ada hisapan yang luar biasa besar ini ya. Nah, ini besar sekali udara yang keluar dari tabungnya ini ya. Nah, cukup seperti ini, tinggal dikasih pegangan. Seandainya, jadi betul-betul minimalis ini ya, minimalis sekali. Seandainya ini ada tempat untuk membuang keluar menggunakan pipa paralon lagi, itu lebih bersih lagi di dalam ruangannya. Kenapa gitu ya? Karena tidak usah menggunakan ini, jadi kecepatannya menjadi sangat kenceng gitu ya. Sehingga sama sekali di ruangan nanti sudah tidak ada bau blas gitu ya. Ya. Lain dengan kalau diberi ini memang ada hambatan sedikit tapi masih kuat seperti tadi itu. Kertas masih bisa nempel di bawah. Ya. Kertas-kertas masih nempel di bawah tadi itu ya. Walaupun atasnya diberi kasa. Nah, apalagi tidak diberi kasa, ini bisa disambung. Tapi kalau nyambung saran saya, usahakan nanti jangan sampai segede ini ke atas. Ya, ini ukurannya 5 inci, jangan sampai segede ini. Terus gimana gitu ya? Belikan sok di galangan yang mengecilkan dari 15 cm ini menjadi boleh 6 cm, boleh 10 cm itu ada di galangan itu ya. Artinya kita mengecilkan ukuran pipanya ya, lebih praktis baru dibuang keluar. Itu kalau ada tempat. Kalau enggak ya cukup begini dikasih saringan sudah bagus ya. Ya. Nah, ini yang bisa saya berikan, mudah-mudahan menginspirasi dan ada manfaatnya ya. Ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.